Liv Morgan patahin kaki Rhea Ripley. Drew McIntyre aniaya CM Punk. Chad Gable tantang Uncle Howdy. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 3 September 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka oleh tim komentator Raw yang baru, Joe Tessitore dan Wade Barrett, menyambut penonton dengan antusias. Joe kelihatan bersemangat banget akhirnya bisa bergabung sama tim siaran WWE, sambil memuji keramaian acara premium di Eropa dan nyebut-nyebut WWE Best in Berlin. Mereka juga muterin video highlight Best in Berlin yang bikin penonton makin heboh. Langsung aja ke segmen promo pertama di Raw hari ini dari Rhea Bloody Ripley. Rhea Ripley dapat sambutan meriah banget pas masuk, terus dia ngenalin diri sebagai Monday Night Mommy. Dia juga sempat nge-recap aksi brutalnya sama Damian Priest di Best in Berlin dan janji bakal terus ngerusak The Judgment Day. Gak cuma itu, dia juga bilang kalau dia pengen ngerebut lagi Women's World Championship miliknya. Tiba-tiba Dominic Mysterio muncul dan bikin suasana makin tegang. Gak lama, Liv Morgan nyerang Rhea Ripley dan bikin kakinya cedera. Segmen ini berakhir dengan Rhea Ripley yang kelihatan kesakitan sambil megangin kakinya. Opening yang seru banget, dengan fans yang benar-benar menikmati semua omongan Rhea Ripley. Dan jelas banget gak suka sama Dominic Mysterio. Rhea yang berhasil ngepin Liv bikin kemungkinan besar bakal dapat kesempatan buat ngerebut gelar dunia wanitanya. Tapi mungkin itu baru bakal terjadi di Bad Blood tanggal 5 Oktober besok. Jadi gak perlu buru-buru buat ngumumin. Momen kaki Rhea yang nyangkut di tali juga keren pol. Jadi momen yang pas buat Damian Priest datang hantam mundur The Judgment Day. Chad Gable ngumpulin timnya. Gable minta mereka semua fokus dan lebih semangat lagi, soalnya minggu kemarin mereka itu mengecewakan. Rhea Ripley ditunjukin lagi di backstage, masih kesakitan. Damian Priest janji bakal ngadepin salah satu anggota The Judgment Day, sementara Ripley setuju buat pergi periksa ke tim medis. Langsung aja ke pertandingan pertama di Raw hari ini antara American Made, Brutus, Julius, dan Ivy Nile melawan The Alpha Academy, Otis, Akira, dan Maxxine Dupri. American Made langsung nyerang Alpha Academy begitu bel bunyi, dan aksi yang seru langsung pecah di ring dengan semua anggota ikut terlibat. Ada beberapa momen yang menonjol termasuk Otis yang lakuin gerakan khasnya, Caterpillar, dan Maxxine Dupri yang terbang, keren pol. Pertandingan ini berakhir waktu Ivy Nile berhasil ngunci Maxxine pakai Dragon Sleeper, dan Maxxine terpaksa menyerah. Menurutku ini pertandingan yang cukup bagus. Tim Babyface Alpha Academy dapat banyak dukungan dari penonton, bikin suasana makin seru. Seperti biasa, Otis selalu disukai oleh fans. Maxxine Dupri juga punya beberapa momen keren dan kelihatan makin sini makin berkembang. The Creeds tampil luar biasa dan Tozawa udah pasti selalu menghibur. Chad Gable muji penampilan dari American Made dan nantangin The Wyatt Six buat pertandingan street fight 8 orang. Tiba-tiba The Wyatt Six muncul dengan pesan misterius dari Uncle Howdy yang ngasih isyarat bakal ada konflik lebih lanjut. Ini bakal jadi pertandingan besar minggu depan, soalnya cerita antara American Made dan Wyatt Six udah lama banget. Jadi mungkin aja pertandingan minggu depan itu bakal jadi penutup feud mereka. Aku sih udah jelas ngerasa kayaknya Wyatt Six itu yang bakal menang. Lanjut ke pertandingan berikutnya antara Zelina Vega melawan Shayna Baszler. Zelina mulai dengan baik, tapi akhirnya kalah tenaga sama Shayna. Walaupun Zelina sempat ngasih serangan gesit dan hampir menang setelah moonsault, Shayna akhirnya menang setelah ada campur tangan dari Sonya Deville dan Zoey Stark. Ini salah satu dari pertandingan di mana Zelina dapat 80% serangan, tapi akhirnya kalah cuma dengan satu gerakan dari Shayna Baszler. Zelina jadi nggak fokus sama lawannya soalnya terlalu sibuk ngurusin cewek-cewek yang ada di luar ring. Yaudah deh, kita cuma dapat sekitar 4 menit aksi gara-gara ada iklan di tengah pertandingan. The Pure Fusion Collective langsung nyerang Zelina lagi, tapi usaha Lyra Valkyria buat nyelamatin Zelina itu gagal. Sonya Deville ngejek para bintang di locker room, nantangin siapa aja yang berani ngelawan mereka. Menurutku, WWE udah bisa berhasil bikin kelompok Pure Fusion Collective ini kelihatan jadi ancaman yang serius. Ripley yang sekarang pakai penyangga lutut dan tongkat meyakinkan Damian kalau dia bakal baik-baik aja. Damian bilang kalau Finn Balor cuma mau tanding di pertandingan tag team. Rhea Ripley ternyata punya seseorang buat dijadiin partner Damian Priest nanti.
Selina dan Lyra Valkyria ngungkapin kefrustasiannya mereka ke Pure Fusion Collective. Lyra sempat kasih kode ada rencana sambil nyebut-nyebut kalau mereka bakal hadir di Raw minggu depan. Lanjut ke segmen promo dari CM Punk. CM Punk dapat sambutan yang meriah banget pas dia rayain kemenangannya di Bash in Berlin. Punk sempat cerita kalau pertandingan strap match terakhir yang dia jalani itu adalah salah satu pertandingan yang paling berat. Dan dia bilang sekarang pengen jadi juara dengan nantangin Gunther. Tapi perayaan Punk tiba-tiba terhenti waktu Drew McIntyre datang dan nyerang dia dengan brutal. Ngasih beberapa Claymore kicks. Drew juga merusak gelang Punk dan ngelemparin manik-maniknya ke mulut Punk. Akhirnya Punk harus dibawa keluar arena pakai tandu untuk dapat perawatan medis. Ini cara yang simpel buat bikin Drew makin kelihatan jahat. Lanjut ke pertandingan kualifikasi penantang nomor 1 Intercontinental Championship antara Dominic Mysterio melawan Dragon Lee melawan Ilya Dragunov. Pertandingan ini penuh dengan orang pada terbang, pukulan yang keras dan gangguan dari Carlito serta Damian Priest. Walaupun Dominic dan Lee udah berusaha keras, Ilya Dragunov akhirnya berhasil menang setelah hantam torpedo Moscow uppercut ke Dragon Lee. Pertandingannya cukup bagus dengan Dominic yang hampir menang di awal, tapi dia malah kabur dari Damian Priest. Jadi akhirnya pertandingan ini jadi semacam single match antara Dragunov dan Dragon Lee. Awalnya penonton gak terlalu antusias, tapi gara-gara aksi mereka di ring, itu bikin penonton jadi ikut bersemangat. GM Raw, Adam Pearce ngumumin kalau Bronson Reed gak bisa bertanding karena kena COVID-19. Dan dia bakal digantiin sama Braun Strowman. Walaupun Braun kelihatan agak kesakitan di sisi kirinya, dia maksa pengen tetap bertanding. Dan Adam Pearce pun ngasih izin. Lanjut ke pertandingan kualifikasi penantang nomor 1 untuk gelar WWE Women's Tag Team antara Io Sky dan Kairi Sane melawan Alba Fire dan Isla Dawn. Pertandingan ini berlangsung sengit dengan Isla Dawn dan Alba Fire yang berhasil memanfaatkan gangguan dari luar ring yang dilakuin sama Bianca Belair dan Jade Cargill. Alba Fire dan Isla Dawn akhirnya menang setelah nge-hit combo Gory Special Facebuster ke Io Sky. Tensi di antara tim makin tinggi soalnya Kairi Sane sampai berdarah di kepalanya. Ini tuh kemenangan yang cerdik buat mantan juara Alba Fire dan Isla Dawn. Habis ada serangan curang yang wasit gak lihat, terus mereka langsung nge-hit finisher mereka habis itu. Aku pikir Kairi sama Io yang bakal menang, tapi gak masalah juga sih kalau Fire dan Dawn yang akhirnya dapat kesempatan lagi. Kofi Kingston curhat ke GM Raw, Adam Pearce, soal kekecewaannya soalnya The Judgment Day itu gak pernah pertahanin tag team title-nya mereka selama 2 bulan. Adam setuju kalau itu masalah, tapi dia juga ngaku kalau The Judgment Day gak pernah nurut sama dia. Segmen ini diakhiri dengan tatapan tegang antara Kofi dan World Heavyweight Champion Gunther yang ngasih kode mungkin bakal ada konflik di antara mereka. Damian Priest nanya ke Rhea Ripley apakah si dia itu mau. Ripley bercandaan jawab kalau si dia mau sambil bilang "Yeet", nunjukin kalau partnernya Damian Priest itu Jey Uso. Lanjut ke segmen promo dari sang juara dunia kelas berat kita, Gunther. Gunther sombong soal kemenangannya lawan Randy Orton di Bash in Berlin dan ngaku sebagai juara dunia terbaik sepanjang sejarah. Sami Zayn tiba-tiba muncul dan ngingetin kalau Intercontinental Championship sering jadi batu loncatan buat para legenda dan habis itu ngincar world title. Terus dia ngumumin niatnya buat nantang Gunther pertaruhkan World Heavyweight Championship-nya. Gunther nolak, bilang kalau Sami Zayn itu nggak layak, tapi Zayn tetap ngotot. Ngingetin Gunther kalau dialah satu-satunya bintang WWE yang pernah ngalahin Gunther di main roster. Kayaknya kita bakal dapat Gunther lawan Sami Zayn di Bad Blood tanggal 5 Oktober besok. Ceritanya udah jelas banget sih, soalnya Sami Zayn udah pernah ngalahin Gunther di WrestleMania. Jadi Zayn bisa terus bilang dia tahu cara ngalahin Gunther. Dan Gunther bisa jawab kalau dia bakal balas dendam atas kekalahan itu. Tapi nggak mungkin Gunther besok kalah yang kedua kalinya lawan Sami Zayn. Jey Uso diinterview di backstage dan dia berkali-kali bilang "Yeet" seperti biasa. Bron Breakker tiba-tiba muncul, ngejek Jey dan nantangin peluangnya di turnamen Intercontinental Title. Jey dengan percaya diri jawab kalau dia bakal menangin turnamennya dan habis itu bakal kalahin Bron Breakker. Lanjut ke pertandingan kualifikasi penantang nomor 1 Intercontinental Championship antara Braun Strowman melawan Sheamus melawan Ludwig Kaiser. Mereka saling hajar langsung keluaring sejak awal. Dengan Braun Strowman nunjukin kekuatannya, jatuhin kedua lawan. Tapi Braun malah nabrak barikade dan kelihatan kesakitan di bagian rusuknya. Setelah jeda iklan, aksi berlanjut dengan Sheamus dan Kaiser yang hampir menang beberapa kali. Tapi gangguan dari Pidan ubah situasi. Pidan nyerang Sheamus dengan salele
bikin Brown bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan ngasih running power slam ke Ludwig Kaiser untuk memenangkan pertandingan. Ini adalah pertandingan triple threat kedua malam ini yang diganggu sama orang. Aku kira Sheamus yang bakal menang, tapi aku nggak masalah juga dengan hasil pertandingan ini. Di ruang ganti, Damian Priest ngobrol sama Jey Uso, ngomongin tentang pengalaman mereka berdua yang pernah kehilangan teman dan keluarga. Damian ngeakhirin obrolan dengan catchphrase Jey yang khas, "Yeet." Segmen ini ngasih kode kalau mungkin aja bakal ada hubungan baik antara Jey dan Priest, tapi juga sekaligus ningkatin ketegangan menjelang pertandingan mereka di acara utama. Pete Dunne diwawancara sama Jackie Redmond, di mana dia ngejelasin kalau gangguannya di pertandingan sebelumnya itu pesan dari teman lama. Pete Dunne lalu bilang kalau dia bakal ke NXT buat ngelawan Trick Williams. Pas ditanya apakah pesan itu dari Butch, Pete Dunne dengan tegas bilang ke Jackie buat gak manggil dia dengan nama itu lagi, nunjukin kalau dia mau balik ke persona aslinya. Langsung lanjut aja ke pertandingan utama hari ini antara Damian Priest dan Jey Uso melawan The Judgment Day, Finn Balor dan Jerry McDonough. Pertandingan ini nunjukin chemistry yang kuat antara Jey dan Priest dengan beberapa gerakan yang impactful dan hampir menang. Pertandingan jadi kacau waktu Liv Morgan ikut campur, bikin Rhea Ripley masuk dengan dramatis, kelihatan cedera. Tapi ternyata Ripley nggak cedera-cedera banget dan malah nyerang Liv, bikin Priest dan Jey bisa kembali menguasai pertandingan. Jey akhirnya bisa hantam Jerry pakai Uso Splash untuk memenangkan pertandingan. Raw hari ini diakhiri dengan Jey, Priest, dan Ripley merayakan kemenangan bersama di atas ring. Ini pertandingan tag team yang solid buat main event. Udah jelas kalau tim babyface yang bakal menang lah. Ini bisa jadi bikin Jey dan Priest dapat kesempatan buat World Tag Team Title. Tapi aku belum yakin sih kalau itu rencana mereka. Raw kali ini lumayan seru. Serangan Drew McIntyre ke CM Punk dieksekusi dengan sangat baik dan kemungkinan besar mereka bakal tanding di dalam Hell in a Cell. Aku juga suka Sami Zayn yang menantang Gunther buat perebutan World Title. Dua pertandingan triple threat tadi juga oke sih, tapi kadang emang terlalu berlebihan sama gangguan-gangguan yang ada. Jadi agak terasa repetitif ngelihat hal yang sama dua kali di satu acara. Feud antara Rhea Ripley dan Liv Morgan juga masih punya banyak potensi. Untuk komentator yang baru, Joe Tessitore lumayan bagus buat penampilan pertamanya. Walaupun sempat salah sebut beberapa nama gerakan, tapi aku yakin dia bakal makin baik ke depannya. Wade Barrett tuh emang keren banget sebagai color analis, jadi pasti bakal bantu banyak. Kalau menurut kalian gimana Raw minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can.